Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Sigit Purwatmoko. Saya mengajar informatika di SMP Negeri 6 1 Atap Majenang, Kabupaten Cilacap, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di RPTK Universitas Kristen Satya Wacana Kabupaten Salatiga. Saya akan melakukan uji kinerja dengan nomor ujian 2023205452. Berikut adalah video praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat ya. Silakan dikeluarkan dulu buku, pulpen dan sebagainya untuk mempersiapkan pembelajaran pada bagian ini. Sebelumnya cek dulu kebersihan kelas. Lihat kanan kiri ada sampah, kertas, plastik atau apa di pungut ya. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Anda silakan pimpin doa. Siap gerak, ada tidak berdoa mulai. Alicia, Adi Widodo, Aurel, Cika Adrianto, Cika, Linda, Edi, Gilang. Baik, untuk selanjutnya yaitu stimulus. Seringkali Pak Guru memberikan stimulus ini ketika kita akan mengawali sebuah pelajaran, di mana pada stimulus ini kita berawal dari ketidaktahuan atau ketidakmengertian dalam arti apa yang harus atau yang akan kita pelajari pada saat kita mengawali dalam sebuah pembelajaran. Baik, dari stimulus ini, pertama ada istilah di situ I can do it. Siapa yang tahu artinya? Tuh, I can do it. Dari awal saya tidak bisa melakukan, ya kan? Yang kedua, di situ ada I want to do it. Saya ingin melakukan atau saya bisa melakukan. Terus selanjutnya ada yaitu how do I do it. How do, bagaimana caranya saya bisa melakukan. Terus selanjutnya adalah I can do it. Setelah kamu mencari tahu bagaimana caranya dan bisa mengerti caranya melakukan, kamu pasti akan bisa melakukan. I can do it. Berarti saya bisa, saya mampu. Selanjutnya, setelah kalian mampu, tahapan selanjutnya adalah I will to do it. Ya, berarti saya akan melakukan, merancang, atau saya akan melakukan sesuatu agar bisa sukses. Dari ini ada tahapan-tahapan ini, dari mulai kalian tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, hingga kalian bisa, itu pastinya ada tahapan-tahapan yang harus dipelajari. Dan dari itu ada proses-proses ketika kalian berjuang untuk menjadi sukses. Dari awal kalian tidak tahu apa-apa, terus kalian bisa mengerti, tahu. Setelah tahu, kalian punya cara bagaimana cara
yang bisa melakukan dan menemukan kesuksesan. Itulah stimulus dari awal pembelajaran kali ini. Baik, untuk identifikasi masalah awal dari permasalahan kita di kelas, yaitu banyak sekali dari beberapa dewan guru ya, yang ada di SMP 6 itu mengeluh karena adanya motivasi belajar siswa yang rendah. Karena motivasi belajar kita yang rendah, siswanya itu yang rendah, pasti dampaknya kepada hasil penilaian yang kurang bagus. Motivasi belajar siswa yang rendah, kenapa bisa rendah? Kenapa? Dari identifikasi masalah awal di kelas itu ada yang namanya, maka dari itu apa stimulus yang tadi Pak Guru jelaskan itu bisa diterapkan dalam pembelajaran terutama informatika pada hari ini? Apakah bisa dengan solusi-solusi yang lain terutama pada model pembelajaran yang akan Pak Guru tawarkan di sini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL. Konsep dan tujuan pembelajaran setelah kita nanti belajar tentang analisis data pada kali ini, diharapkan siswa mampu mengolah dan menganalisis kumpulan data, mencari suatu data. Yang pertama adalah memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Yang kedua, menjelaskan berbagai data dalam berbagai representasi, yaitu nanti ada numerik, teks, gambar, dan menyimpulkan serta menginterpretasi artinya. Oke. Yang selanjutnya adalah menjelaskan konsep. Oke. Selain itu, kalian juga harus dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang profil Pancasila. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Siapa yang tahu mandiri? Mandiri itu apa dalam hal ini? Zoom. Mandiri itu apa? Ada yang tahu? Mandiri itu artinya kalian bisa menyiapkan diri dengan berbagai macam alat atau berbagai macam media nanti untuk mengikuti secara mandiri. Misalkan nanti kalian diberi materi tentang analisis data. Jadi kalian nanti dengan serta-merta mempersiapkan diri, mencari informasi, mencari referensi dengan menggunakan Google Assistant. Apa yang ditanya, apa yang kiranya harus dikerjakan, kalian harus secara mandiri bisa mencari informasi di Google Assistant. Kreatif, ya, caranya kreatif itu adalah apa? Mencari gambar, mencari data, mencari jawaban di internet itu kalian kumpulkan, kalian simpulkan dalam jawaban di LKPD misalkan, atau dalam memberi jawaban apa yang ditanyakan sama. Selanjutnya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis itu setelah kalian nanti ditanya sama Pak Guru, kalian harus siap sikap menjawab dan mencari jawabannya ketika kalian tidak bisa menjawab dengan menggunakan media berbantuan AI. Itu adalah apa? Artificial Intelligence yang ada di HP kamu. Itu apa AI-nya? Google A. Mengungkap rasa bangganya pada Putri, Jokowi mengatakan ini adalah awal dari perjalanan panjang Putri ke depan. Ia berharap perempuan asal Yogyakarta ini bisa menjadi inspirasi untuk semua orang yang ingin meraih impian dan cita-citanya. Terakhir, Jokowi mengucapkan selamat kepada Putri Aryani. Unggahan Jokowi ini dikomentari Putri Aryani. Putri mengucap terima kasih karena telah diapresiasi luar biasa. Kalian
sudah pernah dengar kisah dari Putri Arya itu? Alias Bu Buta. Putri Arya ini adalah dia buta sejak lahir di umur 3 bulan. Dia sudah tidak bisa melihat, dinyatakan dokter karena ada infeksi di retinanya sehingga di masa kecilnya dia sudah tidak bisa atau kehilangan penglihatan. Dari seorang Putri Aryani kita bisa belajar apa yang menjadi kekurangan dia. Dia rubah untuk menjadi sebuah kelebihan. Dia tidak bisa melihat, tetapi dunia bisa melihatnya. Artinya apa? Kita tidak bisa memandang sebelah mata. Artinya dari kejadian atau fenomena yang sedang viral ini, saya saja melihat itu perbesmili loh. Artinya mungkin saya seorang ayah juga di rumah, punya anak. Dan ketika saya melihat dia berhasil dan memenangkan ini kelas dunia, Asian Got Talent, Amerika Got Talent itu kan kelasnya udah mendunia. Di mana-mana di beberapa negara dia viral dan lagu yang dibawakan itu adalah lagu ciptaannya sendiri. Sehingga setelah nggak hanya memenangkan tiket saja, lagunya itu atau hasil karyanya dibeli sama jurinya, kalau nggak salah informasinya itu sekitar 7 triliun. 7 triliun itu berapa? Uangnya banyak banget. Apa ya? Belum royalti. Royalti itu ketika dia menjadi pencipta lagu, ketika lagunya diperdengarkan atau dibawakan sama siapa, dia dapat jatah royalti karena dia seorang pencipta lagu. Informasinya setiap bulan 35 miliar dari royalti hasil dari ciptaan lagu. Jadi ini sesuatu yang membuat kita termotivasi. Dia saja yang mempunyai seorang disabilitas, artinya orang yang mempunyai kekurangan, dia bisa menjadikan kekurangan itu adalah sebuah kelebihan. Apalagi kita yang sehat, apalagi kita yang tidak cacat, artinya mungkin kita bisa memacu apa yang menjadi kekurangan kita, jadikanlah sebuah kelebihan. Oke, itu tadi adalah motivasi. Semoga bisa menambah semangat kalian dalam belajar, karena belajar itu tidak habis hanya dalam sekolah saja, karena kita selalu dituntut untuk belajar dimanapun tempatnya, kapanpun. Orang katakanlah dalam waktu kita hanya di bangku sekolah, sampai mati pun nanti kita akan tetap belajar dan terus belajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Ya. Siapa yang ingat apa materi pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin itu membahas tentang apa? Ya, Nur. Tentang analisis data, pengenalan Microsoft Excel. Ya. Kemarin di pertemuan pertama yaitu kita membahas tentang analisis data yang membahas tentang Microsoft Excel, di mana di dalamnya kita kemarin mempelajari berbagai macam fungsi dan manfaatnya. Oke. Untuk merefresh pengetahuan kalian, Pak Guru akan memutarkan video analisis data bagian 1 yang kemarin. Silakan disimak dengan baik. Suaranya keras nggak? Diperhatikan dulu.
Oke, dalam pertemuan pada kali ini saya akan jelaskan peta konsepnya. Dilihat di layar ya. Di sini ada yang namanya peta konsep analisis data materi pada pelajaran pada pagi hari ini. Analisis data dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu ada yang namanya format cell, pengolahan data, fungsi dasar, terus mengumpulkan data, dan perkakas pengolahan lembar kerja. Yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah perkakas pengolahan lembar kerja. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sedikit untuk merefresh pembelajaran yang lalu. Ini tentang tampilan pada Microsoft Excel. Nah, tampilan ini nanti berupa lembar kerja atau worksheet yang di dalamnya nanti akan ada yang namanya tabel kosong. Bentar, akan saya jalankan dulu aplikasinya. Ya, ini adalah tabel atau layout dari Microsoft Excel. Silakan dibuka aplikasinya pada handphone kalian. Dilihat di aplikasinya. Di situ ada penjelasan tentang layout atau program aplikasi Microsoft Excel. Oke. Saya terangkan dulu sebentar. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ketika kalian sudah menjalankan. Di sini ada yang namanya book 1. Ini namanya adalah title bar. Silakan dicatat. Untuk istilah dari sebelahnya ini adalah kelompok dari yang namanya quick access. Ya. Oke. Terus yang bawah ada file, home, insert, page layout, format, data, review, view, dan head. Ini adalah barisan dari apa? Menu bar. Ya, menu bar. Oke. Setelah yang ini, lihat yang kemarin apa itu artinya A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah apa? Ini adalah baris kolom. Ini adalah kolom. Dan yang baris 1, urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah baris. Oke. Ada istilah cell. Ada istilah rank. Bisa akan saya warnai di sini. Yang berwarna kuning itu adalah namanya sel. Sel itu apa? Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Barisnya ada di baris 5, kolomnya ada di kolom G. G adalah kolom, 5-nya adalah baris. Berarti yang namanya sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Selanjutnya di dalam Microsoft Excel itu juga ada istilah rank. Apa itu rank? Ada yang tahu rank? Kemarin rank itu adalah
dong. Kumpulan dari beberapa sel baik yang berdekatan ataupun yang berjauhan. Oke. Rank adalah kumpulan dari beberapa sel. Tadi kalau ini adalah sel. Nah, saya lihat. Jadi ini adalah rank kumpulan dari berapa sel itu? Berapa sel? Ini saja sudah berapa? 7. Ini saja sudah 5. Sampingnya berapa? 4. Berarti ada berapa sel? 20 sel. Oke. Nah, 20 sel ini ketika dijadikan satu, namanya adalah rank G7 sampai dengan J11. Oke. Selanjutnya, ini di sini. Ini namanya adalah vertical roll bar. Ya, karena ini menggulung kertas ke atas dan ke bawah, namanya adalah apa? Vertical roll bar. Terus yang bawah, ini namanya horizontal roll. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Yakin? Ada yang bertanya? Kalau nggak bertanya, Pak Guru yang bertanya. Ya. Manto mana? Hadir? Oke, hadir. Saya akan buat sebuah rank. Tolong sebutkan rank ini kumpulan dari sel berapa saja. Mana sampai mana? Dari O8 sampai P12. Pintar tentunya. Oke. Satu lagi siapa ya? Belakangnya. Rizky. Rizky. Ini adalah rank berapa? Rizky. Ayo. F12 sampai T15. F15 sampai T22. Q 22. Oke. Tepuk tangan untuk Rizky. Baik. Sekarang buka aplikasi informatika kelas 7, masuk ke dalam materi analisis data. Buka HP-nya. Ayo. Masuk. Langsung ke materi analisis data yang bawah. Dikasih nama kalian. Sudah masuk? Informatika mengenal data, analisis data, dan interpretasi data. Oke. Next. Apa itu data? Data itu adalah sama dengan datum, fakta keterangan yang benar-benar nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian atau analisis. Jenis-jenis data. Jenis data ada dua. Yang pertama adalah kualitatif, data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas, biasanya berkenaan dengan bahasa. Contoh, data warna rambut, tinggi badan, terus perasaan seseorang, itu adalah kualitatif. Kualitatif ini yang menggambarkan karakteristik dan perasaan. Terus data yang kedua adalah data kuantitatif. Next, silakan diperhatikan lagi
data yang bisa disimpan dalam komputer mempunyai satuan byte, KB atau kilobyte, MB megabyte, GB gigabyte, TB adalah terabyte, PB adalah petabyte. Dalam diskusi kali ini silakan nanti dibuat kelompok ya, seperti kemarin di pertemuan pertama kita menggunakan kelompok itu saja ya. Di kelompok itu nanti berarti ada 5 kelompok. Silakan nanti ambil datanya, LKPD-nya di depan. Kita akan membahas sebuah proyek. Kita sudah diskusikan, yaitu dengan menggambar pola atau menggambar sebuah halaman Microsoft Excel ya. Oke. Kelompok 1 silakan maju, diambil LKPD-nya. Kelompok 2 kelompok 3. Ayo, saya kasih waktu 5 menit untuk menanggapi saya. Baik, untuk diskusi pada siang hari ini saya kasih waktu 25 menit. Silakan dibagi tugasnya. Ketua kelompoknya silakan menentukan tugas dari anggotanya masing-masing. Jadi nanti ada yang mengerjakan secara online LKPD-nya, ada yang mengerjakan di kertas A3, terus nanti ada yang maju presentasi. Oke? Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Kalau sudah, silakan di-upload jawaban dari LKPD yang kalian sertakan secara online itu tadi, di screenshot, upload. Dan setelah itu silakan dipresentasikan di depan. Dan di bawah hasilnya, ya, hasilnya nanti dibacakan di depan. Saat ini hasilnya punya kelompok Edo ya. Misalkan nanti dipresentasikan, ini hasil dari gambar layout Microsoft Excel dengan beberapa istilahnya ya. Yang pertama adalah akses bar yang ada di pojok kiri atas, terus dibacakan lagi. Yang kedua adalah menu bar itu di mana? Gitu. Nanti kalau sudah, silakan dipresentasikan. Ini yang punya Edo sudah selesai, silakan maju. Yang maju 2 anak, yang satu membawa hasil karyanya, yang satunya lagi membaca.
Terus nanti ada yang memvideo. Nah, videonya itu juga nanti diupload ke unggahan. Jadi ada dua bentuk unggahan. Yang pertama hasil dari LKPD yang dikerjakan online, yang kedua adalah hasil presentasi. Nanti di video direkam sama teman kalian, nanti ditanggapi sama kelompok lain. Kelompoknya itu nanti yang menanggapi kelompok 3. Nanti yang kelompoknya Bandur yang menanggapi kelompok 5, gitu ya. Ayo, kalau sudah siap silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo dari kelompok 2 akan mempresentasikan tampilan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi milik Microsoft yang berbentuk spreadsheet. Microsoft Excel adalah program yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kesimpulan dari kelompok 3 adalah kelompok kami sudah melaksanakan secara online tentang Microsoft Excel. Menurut kelompok kami, kita jadi mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel dan paham tentang perbedaannya. Sepertinya adalah bentuk bagian yang sudah kami. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Silakan masuk ke aplikasinya. Masuk ke evaluasi, silakan kerjakan kuisis yang ada. Kasih nama lengkap, jangan pakai inisial ya. Silakan masuk, start. Saya kasih waktu 10 menit. Untuk mengerjakan saya kasih waktu 10 menit. Saya silakan dari mulai nilai di bawah 70 nanti masuk remedi. Terus yang remedi silakan dikerjakan ulang nanti di rumah ya. Nanti ada berapa anak itu? Hendrik, Devi, Hesti, dan Manto. Ya silakan nanti untuk remedi di rumah dikerjakan lagi, soalnya dikerjakan ulang. Peringkat 1 Fakih, yang kedua Haikal. Mana Haikal? Ya, 97. Anissa 97 mana? Cung. Oke. Yang nomor 6 ada Nanda. Nilainya 90. Tepuk tangan semuanya. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran analisis data pada makro informatika. Rasanya bagaimana? Nah, terus selain senang kalian mendapatkan pengalaman baru ya dengan menggunakan pembelajaran berbasis AI, media, dan pembelajaran melalui aplikasi informatika berbasis Android. Tentunya ini sangat mendukung sekali dan sangat membantu ya pada pembelajaran informatika. Oke. Terus sekarang kesimpulan apa tentang belajar analisis data? Kalian jadi mengerti tentang apa? Microsoft Excel. Terus tentang data. Jenis data tadi ada berapa? 2, yaitu data apa saja? Kuantitatif dan data kualitatif. Oke. Selanjutnya, apakah kalian senang belajar dan berdiskusi tentang analisis data? Senang nggak? Senang. Oke. Untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini.
terus hasilnya juga rendah karena ukurannya, metode dan model pembelajaran yang mungkin kurang inovatif. Sekarang kalian merasakan perubahan apa enggak? Ya, karena kita menggunakan media bukan AI ya, dalam pekerjaan, dalam pembelajaran. Maka kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran, PJBM itu menghasilkan hasil karya berupa poster ya, terutama di mapel informatika. Jadi ada perubahan apa enggak? Ketika kalian dalam pembelajaran yang semulanya kurang termotivasi, sekarang jadi lebih bergairah. Karena apa? Lebih menyenangkan. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mungkin belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana penggunaan rumus dalam Microsoft